mewujudkan pariwisata yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan di kawasan Geopark Banda Neira untuk memberikan nilai tambah tentu kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja Pak Moderator yang bisa sampaikan. Terima kasih atas undangan ini, meskipun saya dadakan jadi ban serep dari Pak Indra. Jadi kalau saya bisa menyimak, ini suatu keberkahan bagi saya. Jadi ketidakhadirannya Pak Indra ini menjadi momentum berkah saya, ya. Bisa bersilaturahmi dengan para pakar geopark, saya mendengarkan dari awal, gitu kan. Gitu. Jadi betul Pak. Jadi hambatan itu, tantangan itu ada peluang juga, gitu kan. Bayangkan kalau Pak Indra bisa hadir, mungkin saya tidak bisa hadir di sini kan. Gitu. Jadi terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami terbuka 24 jam siap Bapak Ibu untuk bersinergi, berkolaborasi, tentu yang terintegrasi, mewujudkan pariwisata yang berkualitas demi NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cadangan menjadi top scorer katanya. Terima kasih Pak Wawan. Ampun Pak Guru. Ini dalang ini, dalang. Iya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Wawan atas presentasinya, dan mungkin bisa saya summarize tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan sendiri, yaitu tentang arahan Pak Presiden bahwa pariwisata ini mendukung ekonomi daripada desa atau masyarakat, dan kemudian inovasi, adaptasi, dan kolaborasi ini perlu dilakukan dari tingkat kementerian pusat, pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan juga pemerintah kabupaten kota. Dan kemudian rekomendasi ya dari Pak Wawan di presentasi terakhirnya, bahwa rekomendasi agar supaya Banda bisa menjadi geopark untuk skala dunia. Ya, saya garis bawahi geopark skala dunia. Terus kemudian ada potensi unggulan dari segi geoheritage, kultural, dan bioheritage yang sudah dipaparkan oleh Pak Wawan juga. Saya kira demikian untuk Pak Wawan sesi presentasinya, dan kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi penanggap ya. Dari sesi penanggap ini ada 3. Yang pertama dari Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku. Kemudian yang kedua adalah Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Prof. Max, izin Pak. Kemudian yang ketiga dari Kepala Bapeda Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Pak Bob. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Pak Pelaksana Tugas Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku, Pak Said, izin Pak. Masih mute Pak, izin. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk di Ambon ya, Maluku. Selamat siang untuk teman-teman bapak-bapak dari yang ada di barat, di Jawa ya. Yang kami hormati Pak Asep, Pak Sapri, Pak Togu, dan Pak Wawan, Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Max, Pak Kepala Bapeda Maluku Tengah, dan Bapak Ibu hadirin yang menghadiri Jumi, sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan untuk kami menanggapi presentasi yang disampaikan oleh para pemateri tadi pada grup diskusi hari ini dengan judul menakar potensi geopark. Baik, izin Pak Kadis. Mohon izin Pak, mungkin masalah koneksi, jadi kami belum bisa mendengar.
Gangguan ya? Sepertinya gangguan koneksi, Pak. Jadi mohon izin kita menunggu tanggapan dari Pak Said. Oke, silakan Pak. Maaf tadi jaringan kami agak terputus. Silakan Pak. Saya ulang Pak. Monggo. Bagaimana kita ketahui bahwa keunikan ini tidak dari posisi Provinsi Maluku di 3 lempeng utama bentuk kerak bumi. Yaitu ada lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Namun pada saat ini kami melihat ada 2 gugus kawasan yang mungkin bisa diusulkan sebagai, ya Allah, ini jaringan bagus di sini. Gangguan koneksi. Mohon izin. Pak Kadis, mohon izin Pak. Pak Monitor. Baik, kita masih menunggu. Usul saja Pak Ya, silakan. Kevin. Apa pindah dulu ke Pak Prof Max, nanti balik lagi. Betul. Oke. Iya, iya. Halo. Ya. Maaf, Ya, silakan. Silakan Pak. maaf. Ini saya pakai HP aja, kayaknya internet di tempat saya kurang begitu bagus. Ya, silakan Pak. Lanjut. Lanjut. Halo, Pak Ervin. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, baik Pak. Jadi, dari keragaman, sebentar Pak. Dari keragaman Izin Pak, masih mute Pak, masih di mute Pak. Ya. Silakan. halo. Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Dari keragaman keunikan geologi itu, kami menemukan 2 lokasi atau 2 kawasan yang sementara ini menurut kami bisa ditetapkan atau bisa diusulkan sebagai kawasan geopark, diantaranya kawasan Banda dan kompleks Metapor di Pulau Seram. Wih. Dari hasil halo. Terus Dari hasil paparan tadi dari para pakar, oleh para pakar geopark, diantaranya Pak Heriadi, Pak Asep dan Pak Sapri, di Banda itu sangat lengkap. Ada warisan geologinya, ada keanekaragaman hayatinya, ada warisan budayanya, ada taman lautnya, bahkan di Banda sendiri karena keanekaragaman hayatinya itu sampai kita dijajah. Ada rempah-rempah di sana. Ini sangat menarik sekali. Jadi menurut kami Banda ini sudah sangat memenuhi kriteria, memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai geopark. Tapi bukan berarti kami juga mengusulkan Pak untuk
kawasan metamorf di Pulau Seram dipertimbangkan juga, diusulkan di tahun-tahun depan. Dari konsep geopark kepulauan di Indonesia terdapat beberapa geopark nasional yang dikembangkan, di antaranya Geopark Nasional di Belitung yang sudah ditetapkan menjadi UNESCO, ada Geopark Nasional Raja Ampat dan Geopark Nasional Natuna. Selain itu juga ada beberapa spring geopark yang ada, di antaranya di Wakatobi, ada Ternate Tidore dan Kepulauan Seribu. Untuk itu kami mengusulkan Kepulauan Banda sebagai geopark ini, yang juga nantinya mendeliniasi sisi laut dalam sebagai salah satu yang paling unik yang mungkin tidak ada di geopark lainnya. Terus yang satu lagi perlu ada regulasi mungkin di tingkat daerah berupa mungkin perda atau keputusan gubernur. Dalam hal ini sebagai payung hukum untuk daerah bisa melakukan atau mengusulkan ke pusat. Poin penting yang kami ingin sampaikan di sini, follow up dari kegiatan grup diskusi ini. Kalau bisa segera dibuat apa namanya ya, tim percepatan atau apa namanya ya, atau badannya untuk bisa kita bergerak dengan melibatkan berbagai pihak, berbagai sektor antara pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah mungkin Kabupaten Maluku Tengah, dan juga mungkin dari kementerian, Pak. Tidak hanya di daerah, tapi di pusat juga mungkin dilibatkan. Mungkin itu, Pak, dari kami. Sekiranya ada yang kurang, ini mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas penanggapnya dan masukan bagi pengembangan geopark di Banda. Nah, satu yang poin penting yang saya garis bawahi dari tanggapan dari Pak Kadis, yaitu perlu segera dibentuk tim percepatan pembentukan geopark. Mungkin seperti itu ya Pak Heriadi ya, impian kita ke depan Pak Heriadi. Betul. Ya, tim percepatan. Yang pertama tuh harus dibentuk tim percepatan sekaligus dengan sekretariatnya yang Baik. kecil saja. Siap Pak Her, Ya. siap. Untuk menampung semua informasi tentang potensi. Baik, terima kasih Pak Her. Saya kira usulan yang baik dari Pak Kepala Dinas SDM, PLT Kepala Dinas SDM Pak Said, agar supaya poinnya dibentuk tim percepatan pembentukan geopark Banda. Baik, kemudian kesempatan berikutnya mohon izin saya persilakan kepada Pak Prof Max selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku untuk memberikan tanggapan. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Harvin. Mudah-mudahan sinyal di tempat saya tidak ada gangguan ya, karena tempat saya sama Pak Said itu dekat saja ini. Masih cakep kok. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi yang pertama saya mengucapkan selamat puasa dulu di bulan suci Ramadan kepada bapak-bapak, ibu yang melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Kemudian saya sebetulnya mau menanggapi apa lagi ya, karena kalau dari presentasi Pak Haryadi, Pak Asep, Pak Safri, ya ini juga kolega saya di Prancis, sama-sama kita sekolah satu alumni. Saya juga di sana, Pak Safri di sana juga, Pak mantan deputi di Kemenkomarves, deputi 3 ya Pak Safri ya. 4 Pak. Ya. Kemudian Pak Togu, kemudian terakhir ini Pak Wawan, ini menarik ini memang. Cadangan yang menjadi aktor utama di diskusi kita di siang ini. Saya sebetulnya bermimpi suatu saat Pak Wawan itu datang lalu dalang tentang cerita Jan Pieter Sun Kun di Banda Neira itu. Itu ya memang begitu Pak. Kita support. Ya,
karena begini, saya cerita dulu ini, karena pertemuan saya dengan Pak Wawan itu, dengan Pak Kamal Rimosan itu pertama kali saya jadi PLT Kadis Pariwisata. PLT ini kan pejabat ilahi ta'ala. Iya Pak. Jangan menyinggung Pak Said, Bos. Pejabat ilahi ta'ala. Sama aja dengan Pak Said itu, kita sama-sama lah pejabat ilahi ta'ala. Jadi waktu ditunjuk, terus saya ketemu Pak Wawan. Pertama Pak Wawan bilang sama saya, Pak, jangan lupa loh, Maluku itu belum ada fokus. Wih, saya kaget sekali, fokus. Lalu saya beranalisa, kebetulan ketemu Pak Gubernur yang pada waktu itu yang sama, hari dengan yang sama dengan Pak Wawan tiba di Ambon. Saya bilang, Pak Gubernur, ini ada berita dari Pak Wawan, pada direktur bilang kita Maluku belum fokus. Pak Gubernur bilang bisa betul itu, informasi itu. Ya sudah, kita fokus Banda. Udah, itu aja. Ya. Pak Gubernur perintahkan saya begitu, kau kerja Banda, lalu kau bikin istana mini jadi istana presiden. Udah, perintah beliau. Lalu beliau naik pesawat sudah. Itu pekerjaan rumah saya yang besar itu buat saya itu. Pak Gubernur bilang begitu, karena Pak Wawan ini yang gasak-gasak terus ini, Pak Wawan. Jadi Pak Wawan ini memberi energi positif buat saya. Pak Wawan masih ada ya Pak Wawan ya? Ya, mantap ini gara-gara benar juga itu kata Pak Direktur, Pak Gubernur bilang gitu. Terus kau fokus saja di Banda, udah jadikan istana ini istana presiden. Kau konsepkan itu. Udah saya balik wah ini pekerjaan berat bagi saya ini. Ya udah, jadi itu gagasan-gagasan beliau yang saya sampaikan, lalu ditambah dengan ide-ide Pak Wawan yang sering saya komunikasikan terus tanya, karena ya kita juga kan harus banyak bertanya nih sama kawan-kawan nih, membangun pariwisata gimana. Jadi sekarang ini geopark. Dari semua penjelasan itu, saya pikir kita di Maluku, saya mau tanggapi apa ya? Sudah kita singsikan lengan, udah kita kerja sekarang. Iya. Semuanya sudah Siap, ada. Bro. Siap. Semuanya sudah ada. Siap, Bro. Tinggal Pak Sabri tadi kau udah bilang. Ya, Pak Sabri tadi kau udah bilang itu ahli loh. Pak Sabri itu kan teliti S3-nya di Banda itu, Pak Sabri. Ya, S3 buat tesnya itu di Banda. Ya, beliau tahu itu udah 7 kilo loh ini laut dalamnya itu. Ya, kalau udah 7 kilo kan pernah saya ketemu dengan kawan-kawan dari BNPB, dari utusannya Pak Doni Monardo. Pak Doni juga diskusi sama saya waktu itu. Ya, ini Banda gimana? Saya bilang, Pak Don, menurut LIPI, beritahukan ke saya ini laut terdalam. Iya. Ini mau ngangkat air aja susah. Kalau tsunami, mau ngangkat air aja lebih berat dari gerakan bumi itu. Jadi saya mikir saya gitu aja. Saya tidak punya keahlian yang seperti Pak Sabri sampaikan, Pak Asep maupun Pak Haryadi, Pak Togu. Tadi Pak Togu ya, Pak Togu kita siap lah. Ini bentuk tim cepat-cepat kerja ini udah nggak bisa lama-lama lagi nih, udah harus gercep, geber dan gaspol seperti Pak Wawan tadi bilang. Tapi saya mau sampaikan di kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan ide Bapak Gubernur Murad Ismail yang saya harus konsepkan ini, itu tentang istana mini menjadi istana kepresidenan Republik Indonesia di kawasan timur Indonesia. Dan usulan ini sudah diterima ya dan direspons oleh Kemenko Marves, oleh Deputi 5 Pak Odo Manuhutu. Pak Odo Manuhutu kemudian orang Maluku juga, tapi tidak tahu Maluku ini Pak Odo masalahnya. Ya. Karena Pak Odo itu bapaknya Ambon, mamanya Belanda Toto, lahirnya di Ethiopia. Baru pertama kali datang di Ambon pada waktu BBI. Bicara Maluku, Pak Odo bilang, wah saya tidak tahu Maluku ini Pak Kadis katanya. Saya bilang, jangan sebut saya Pak Kadis, Pak Odo, saya ini PLT ini. Ya, jadi udahlah kita bersahabat aja. Yang penting Pak Odo bantu saya untuk bagaimana kembangkan Banda sebagai lokomotif pariwisata Maluku. Jadi kita konsepkan itu. Nah, narasi tunggal yang sementara kita buat dan kita sudah presentasi di beberapa rakor dengan Kemenko Marves dan kebetulan besok putusan Pak
Pak Luhut sudah memerintahkan Pak Odo akan mengirimkan Pak Sartin dan kawan-kawan besok tiba di Ambon pagi. Prof, Kita Sabtu ke kami juga menerjunkan tim. Siap. Saya sudah tahu 2 orang, Pak Wawan, siap. Malah saya nunggu Pak Wawan harus datang nih, mau dalang ini. Saya beri dalang di depan Istana Mini nih Pak, sebelum jadi Istana Negara. Saya masih diikat di LAN Pak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita buat narasi tunggalnya itu, kita mulai dari sebenarnya sejarah. Nanti Pak Harvin di ganti-ganti aja itu saya punya slide itu. Tetapi yang paling penting sebenarnya yang dikemukakan Bapak-Bapak udah ada semua di situ tuh. Jadi kita harus kerja keras ini, Maluku ini tidak bisa main-main ini. Udahlah kita kesampingkan itu narasi-narasi politik, pusing nanti kita ini, nanti maju-maju ini, ya nanti bikin ini itu lagi, bikin ini lagi, aduh pusing. Ya udahlah, yang disampaikan Bapak-Bapak itu udah benar itu tadi tuh, sudah ilmiah sekali itu. Kita minta aja itu paper-paper Bapak-Bapak itu disampaikan aja, ditaruh gini, disusulkan di Bappenas pasti masuk itu. Karena coba Pak Harvey saya sampaikan dulu ke slide surat Pak Gubernur kepada Pak Presiden. Ini kita kirimkan surat ke Pak Presiden, Bapak Ibu sekalian, tanggal 20 November. Lalu dibalas oleh Pak Pratikno pada 11 Desember 2020. Meminta 3 kementerian mengkaji usulan Bapak Gubernur ini, itu adalah Kemenparekraf, Bappenas, dan Dikbud untuk mengkaji apakah ini bisa dijadikan istana kepresidenan. Pak Hilmar Farid juga sudah ke sana. Pak Harvin, saya punya itu bisa ditampilkan ya. Ke Banda, Pak Hilmar Farid juga ke sana. Saya sudah ketemu Pak Hilmar. Kebetulan Pak Hilmar studinya di Belanda, jadi penguasaan tentang situs-situs itu ya paham betul sekali itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, soal keindahan ya tidak bisa saya tidak usah uraikan lah. Ya. Lalu yang kita harus catat lintasan sejarahnya Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa abad 6-7 itu Arab sama Cina udah di Banda. Kemudian ke-11 mereka bergeser ke Maluku Utara. Lalu pada abad ke-15 tiba orang-orang Eropa, ya. Nah, pada abad 16 ini saya cuma bicara soal tusi saya nih Pak Ibu, supaya lebih menarik dikit lah diskusi ini, ya. Nah, pada saat itu ada aksi reaksi itu sampai ada genosida dan sebagainya. Jan Pieterszoon pun datang 6 tahun berikutnya untuk memberanguskan, mengangkat orang-orang Banda semua. Sampai ada yang ke Banda Aceh dan Banda Edi. Jadi Aceh itu Bapak Ibu sekalian, itu asalnya dari Banda. Itu sejarahnya. Tuh. Dan kita pernah buat Spice Island Festival di Banda, kita undang saudara-saudara kita dari Aceh dan mereka datang melantunkan lagu-lagu itu, yaitu mengisahkan perjalanan mereka dari Banda itu, ya, karena ya begitu kejamnya Jan Pieterszoon pun, ya, sehingga pecahlah itu orang-orang Banda di Jakarta, namanya Kampung Wandan itu, yang di situ. Tahu itu Pak Wawan tahu itu. Ya, ini surat Pak Gubernur, kemudian dibalas oleh Pak Pratikno dari Mensesnek, ya. Jadi kita sebenarnya mengusulkan ini karena kita tidak masuk DPSP itu tadi. Pak Gubernur Maluku punya strategi, ya udah istana aja. Kalau udah istana nanti multiply efeknya itu banyak itu, dan sudah direspon. Karena ini kan sejarah bangsa di situ. Ada Pak Cipto Mangunkusumo di tahun situ 13 tahun diasingkan, Pak Iwa Kusuma Sumantri 11 tahun, Pak Hatta Sahrir 6 tahun, ya. Nah, kalau kita bicara Banda itu, kita ingat bahwa saya waktu studi di Perancis itu, saya ke Leiden, ada ahli sejarah yang bilang Anda harus ingat bahwa Ratu
Wilhelmina setelah dia jadi Ratu Belanda, mahkota pertama itu dikasih oleh Badila, pengusaha pala terbesar di Banda waktu itu, menghadiahkan mahkota kepada Ratu Wilhelmina untuk menjadi Ratu Belanda waktu itu. Ya, jadi di Istana Mini Banda itu ada patung Willem, Raja Willem itu Willem ketiga, dan lagu kebangsaan Belanda itu Wilhelmus van Nassau atau Wilhelmus van Nassau. Dan di Banda itu ada benteng Belgika, ada benteng Nassau. Saya cek itu Nassau itu sebenarnya marga. Jadi Wilhelmus dari marga Nassau. Tapi kenapa ada benteng Nassau di sana? Itu bersejarah sekali itu sebenarnya. Kalau dikisahkan itu, wah. Jadi turis-turis itu kalau datang itu ke sana itu hanya melihat itu peninggalan-peninggalan yang tapak-tapak. Karena pada abad ke-15 Banda itu sudah selevel dengan Amsterdam di Belanda. Jadi pemindahan ibu kota dari Banda ke Batavia itu juga ide daripada Jan Pieterszoon pun untuk lebih memperluas perdagangan rempah-rempah. Jadi Pak Wawan tadi sebut kita punya festival-festival itu benar Pak Wawan. Jadi Spice Up World itu juga kita harus kembangkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya bisa menanggapi, saya memberikan semacam provokasi narasi bahwa sekarang Istana Mini sementara dipersiapkan menjadi Istana Kepresidenan Republik Indonesia di kawasan timur Indonesia. Semoga hal ini bisa terwujud, dan tentunya ini juga tidak terlepas dari ide teman saya, sahabat saya, dan saudara saya itu Pak Wawan Gunawan. Ini Pak Wawan punya tugas ini untuk mengawal ini. Karena Pak Wawan. Mantap. Terima kasih Pak Wawan. Saya kira itu aja tanggapan saya. Terima kasih Pak Wawan. Mantap kali. Pak Wawan, Pak Wawan. Provokator, Pak. Ya, terima kasih Pak Wawan. Dalam wayang golek tapi dalam kerusuhan. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Prof yang sudah menyampaikan narasi terkait dengan adanya pembentukan Istana Kepresidenan ya Pak ya di Banda, dan saya pikir ini akan mendukung daripada Geopark sendiri, Geopark di Kepulauan Banda tentunya. Baik, untuk kesempatan berikutnya untuk penanggap terakhir, izin Pak Bob. Mungkin siap. Oke, baik Pak Bob, silakan Pak Bob. Izin untuk bisa menanggapi Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nah, pertama saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menghadap puasa, saudara Muslim. Semoga puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya ya. Kalau dikata menanggapi, beta bingung gitu. Karena yang menanggapi orang yang narasumbernya orang pinter-pinter semua, luar biasa. Luar biasa. Iya, gitu. Pak. Jadi sebenarnya bukan tanggapi lagi, sebenarnya mensupport sebetulnya. Yang lebih harga yang saya kasih apresiasi tinggi juga ini Ketua Yagi Maluku ini luar biasa, energik, ya, inovatif. Ini tenaga muda, dokter muda, semangat muda. Ini harus kita jaga aset kita ini. Ya, karena begini, saya juga kalau ngelihat sejarah saya juga. Saya lahir di Bangka Belitung, saya cari ilmu di Jogja, saya cari istri dan makan di Maluku, lengkap saya. Kebetulan saya kembali lagi ke Maluku karena apa? Tahun 88 saya S1 penelitian saya di Maluku untuk geologi saya. Jadi lengkap, kebanyakan minum air Maluku, akhirnya karena manitnya orang Maluku, ceweknya lebih kuat dari manitnya Jawa. Minum air make itu Pak Oma Cuta tuh, air make di Ori itu kuat airnya, manitnya. Oke. Beta rasa dengan adanya Perpres 9 2019 dan turunan-turunan ini membagi semangat katong untuk membuat sesuatu yang lebih baik dari yang lalu-lalu. Untuk itu, mari baik Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah,
bahkan kabupaten terkaitnya di Provinsi Maluku. Karena jangan lupa bahwa kita ini Provinsi Maluku adalah sistem gugus pulau. Satu pulau dengan pulau satu kabupaten dengan satu saling keterkaitan. Ini jadi kita seperti Pak Kadis SDM tadi, Pak Said bilang, ada lagi geopark di Seram Mepamop. Betul, itu luar biasa. Itulah dikatakan fokus lokus kita misalnya di Banda Neira, tapi jangan lupa ditampilkan interkontinental. Bakal calonnya geopark berikutnya dimunculkan. Itu Gunung Hatuasa yang sampai sekarang aja dari Jerman, dari manapun tim speleologi mendaki tidak sampai ke dasar lautnya daripada Gunung Hatusaka tersebut. Dan itu mulai dari sekarang, mari turunan-turunan dari regulasi yang ada kita siapkan. Bagaimana RPJP dari provinsi, kabupaten, kota, bagaimana RPJM. Jangan sampai kita berbicara dokumen itu kita tidak ada. Ya seperti pembicara terdahulu. Apabila bagaimana RT RW kita peruntukan selama ini. Kebetulan Maluku Tengah juga lagi revisi RT RW. Ini suatu momen yang kesempatan yang baik. Karena kita berbicara kalau dukungan regulasi tidak kita siapkan, waktu ditanya ke pusat ini mana, itu kita saling tetap proaktif, karena kita juga mungkin 1-2 hari mau melakukan musrembang kabupaten, di situ kita support mulai dinas OPD terkait, nanti di musrembang provinsi kita dorong lagi, di musrembang nas seperti pembicara terus kita saling mendukung. Yang penting saya minta itu aja sebagai masyarakat lah. Kalau saya lihat itu keaslian, itu kadang-kadang suatu daerah keunikan keasliannya itu berubah. Ini yang harus kita perhatikan. Karena kalau turis-turis wisata datang tuh bukan melihat bangunan bagus, tidak, tapi keunikan keasliannya itu. Waktu itu di Banda juga sudah ada produk-produk, mulai dari sekarang juga di Neira atraksi. Karena suatu wisata pun kalau tidak ada atraksinya, itu kurang menarik. Seperti kita lihat saja. Contoh misal kalau di Bali, orang meninggal aja ada atraksinya. Itu tadi hal kayak gitu harus kita angkat lagi, atraksi-atraksi, budaya-budaya setempat kita angkatkan, sejarahnya, semua sudah komplit. Seperti Pak Didi dan lain sebagainya, luar biasa. Itu kita sudah siap itu. Istilahnya kalau nuklir itu tinggal diklik aja dia terbang itu. Tapi kita siapkan dia, kita siapkan derma. Kita libatkan lagi, seperti Yagi harus terlibat. Kita ada MEA, Maluku Energi, libatkan, semua saya libatkan. Baik eksekutif, legislatif, stakeholder, kita libatkan. Makin banyak orang yang terlibat di dalam itu, maka makin baiklah prosesnya. Akan menghasilkan suatu bentukan geopark yang kita harapkan. Walaupun saya dari Bangka, kalau saya lihat, bukan saya mencipilikan dari saya Bangka, enggak. Wah, Banda Neira lebih dari bubble itu, lebih. Walaupun kecil-kecil saya kalau sering mandi di pantai. Lebih, kita lengkap semuanya ada, tinggal dipoles saja. Kalau orang bilang tuh perawan cantik yang belum bersolek aja, gitu. Ya, ini untuk itu perlu ada kolaborasi yang baik, ya antara provinsi, kabupaten, kota, duduk sama-sama. Kita mulai semua. Tidak yang sebenarnya saya setuju dengan Pak Prof, PLT Pariwisata. Kita berpikir sekarang buangkan itu politik-politik. Bagaimana merekayasa bahwa Banda geopark kelasnya dunia, karena dia sudah warisan budaya dunia, tambah dunia lagi sudah mendunia, ya. Itu aja sebagai tanggapan. Pada intinya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atas nama Bupati dan Pak Wakil, kita support, kita mendukung, dan saya perintahkan seluruh OPD yang terkait, ya, dan mereka segera rancangkan di 2023 koordinasi provinsi apa kabupaten yang harus lakukan, koordinasi ke OPD pariwisata provinsi apa yang harus kita lakukan. Mulai sekarang kita bergerak. Dan setuju kita bentuk pembentukan tim percepatan. Betul-betul tim pembentukan percepatan, di tim-tim itu usahakan orang yang mau kerja. Jangan orang yang pasang nama aja tapi nggak kerja. Capek nanti kita. Ya. Itu aja sebagai saran dan masukan. Ya. Kalau secara teknis saya nggak perlu lagi. Karena geologis yang sudah luar biasa. Hanya satu saya tambah saja. Jangan lupa bagaimana kita memanage menjadi ekonomi itu Palung Wiber itu. Di situ berarti kan ada deep sea water. Deep sea water itu berarti kan ada kandungan air tawar di bawahnya. Nah, ini baru kita olah lagi. Kalau itu deep sea water di Palung Wiber itu terbentuk, itu sangat mahal. Itu nilainya harga emas pun akan kalah. Nah, ini menjadi
teman-teman di IAGI juga berpikir keras. Kebetulan saya kajian sejak tahun 88, saya tesis saya di sana cepat. Kemudian untuk Gunung Api Banda, saya juga sudah kerjasama dengan Badan Geologi sejak tahun 2007. Saya sudah terbentuk kawasan rawan bencana 1, ring 1, ring 2, ring 3. Itu petanya sudah ada. Libatkan juga itu Badan Geologi. Semuanya mereka ahli-ahlinya ada. Kalau kata di birokrasi ini bukan ahli, Pak. Kita ini birokrasi, pelayanan. Tapi ahli-ahlinya dari mereka. Di Badan Geologi dan sebagainya. Libatkan mereka. Kita dari bawah, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, kita anggarkan sama-sama untuk Maluku Tengah yang lebih sejahtera ke depannya. Sekian aja sebagai masukan, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada masukan tanggapan yang kurang berkenan di hati pada semua, itulah karena kelemahan saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bob atas penyampaian gagasannya, kemudian narasinya tentang Geopark Banda sendiri, dan tentunya melihat aspiring yang lain ya, yang mungkin akan bisa kita kembangkan, termasuk di Metamorph Pulau Seram ya. Kemudian kita akan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, dan mungkin ini sesi yang sangat penting untuk diskusi kita kali ini. Saya untuk sesi pertama membatasi 3 orang penanya, dan mungkin untuk sesi pertanyaan juga saya minta kesediaan dari perwakilan organisasi profesi, kemudian dari Pemda, dan juga dari Ikatan Keluarga Masyarakat Banda yang sudah hadir di sini. Kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada organisasi profesi. Izin untuk Mageti, saya lihat di sini ada Prof. Mega, ada Pak Awang, dan juga ada Pak Hanang yang hadir. Pak Indra, Pak Indra, dan juga salah satu penggerak Geopark, ada juga Pak Hanang. Saya mohon izin mungkin dari Mageti bisa menyampaikan tanggapannya tentang Geopark ini, kemudian terkait dengan pengembangan Geopark ke depan di Banda. Mohon izin mungkin dari Mageti. Prof. Mega izin, Prof. Ya, saya dulu ya. Kedengaran? Kedengaran, Prof. Silakan, Prof. Izin saya dulu ya, soalnya saya sebentar lagi mau rapat ini. Ya, silakan. Baik, ya, Prof. Baik, terima kasih sekali. Saya ikut diundang ini oleh teman-teman Maluku ya untuk acara ini. Tadi melihat paparan-paparannya sangat luar biasa. Saya belum pernah terus terang ke sekitar Banda Neira, ke Maluku, tapi ke Laut Bandanya saya pernah gitu ya, ikut ekspedisi di Laut Banda. Jadi apa namanya? Melihat dari potensi dan sebagainya, tadi saya kira ini sangat bagus sekali kalau teman-teman ingin mengajukan ke Geopark tadi. Tahapan-tahapannya tadi Pak Asep sudah menjelaskan, Pak Togu dan sebagainya, dan ini saya kira teman-teman IAGI khususnya ya, IAGI Maluku ini juga bisa menjadi inisiatornya Pak, mungkin ya, untuk mendata semua potensinya, tinggal nanti duduk bersama teman-teman di Pemda, apakah kabupaten maupun provinsi, ini mau seberapa luas yang mau diangkat, yang mana saja yang mau diangkat begitu ya. Kemudian temanya apa? Yang penting kan temanya ya, supaya berbeda dengan geopark yang sudah ada khususnya di Indonesia begitu ya, supaya ada keunikan gitu, keunikan geologinya. Jadi apakah mau subduksi yang diangkat, atau tadi paparannya ada batuan-batuan metamorfiknya dan sebagainya, sehingga terlihat berbeda dengan geopark lain. Kemudian kan ini lebih banyak ke islands ya, jadi nanti mungkin konsepnya seperti Belitung Geopark Islands gitu ya, karena sekarang di UNESCO sendiri sedang tren untuk Geopark Islands ini. Jadi saya pikir ini satu gambaran ide yang bagus sekali. Kemudian tadi konsepnya MEA tadi bikinnya ya, kalau saya sih karena saya mega, jadi saya bilangnya mega gitu ya. Jadi M-nya kan marin ya, potensi marinnya, E-nya ekologinya oke, J-nya ya tadi diversity heritage-nya masuk kan, A-nya arkeologi plus culture di dalamnya. Makanya ini nanti konsepnya mega gitu, tidak MEA gitu. Ya, jadi bukan karena Mega yang usulin ya Pak Asep ya. Karena saya fansnya Bu Mega. Sama, ya, Prof. supaya meninggalkan. Jadi karena memang potensi itu semua ada gitu ya. Jadi supaya G-nya geoheritage-nya itu ke bawah, karena geopark itu kan nanti lebih
sebagai tulang utamanya geologinya gitu ya. Jadi sementara geonya di dalam konsep pengembangan nanti ke destinasi pariwisatanya tadi kita mengangkat konsepnya kemudian di kemarinnya juga ekologi maupun ekowisata lain mungkin yang mungkin berhubungan, kemudian tadi geologi heritage-nya juga masuk dan arkeologi budayanya juga ada di situ semua. Jadi semua satu konsep ini masuk untuk menjadi pengembangan di destinasi wisatanya semua dengan konsep itu. Karena diharapkan dengan namanya Mega itu nanti menjadi besar, menjadi destinasi wisata kelas dunia gitu kan, itunya sih begitu aja sih gitu ya. Karena tadi potensinya sangat luar biasa. Terus tadi cerita sejarahnya juga luar biasa gitu ya. Dan di luar negeri itu sudah banyak mengenal orang tentang ini ya, apalagi kalau dulu lihat jalur rempah-rempah itu ya, mungkin itu bisa ditelusuri juga menjadi bagian dari culture dulunya atau sejarah yang lain yang mungkin tinggalan-tinggalannya juga ada, dan itu bisa ditambahkan dikaji keterkaitan dengan potensi geologinya. Jadi kenapa dulu misalkan tanaman rempah-rempah itu cukup tumbuh subur di sana? Nah, apa kaitannya dengan geologiannya? Jadi itu mungkin bisa menjadi diangkat. Hanya nanti tinggal PR besar teman-teman IAGI terutama mengawal mungkin bekerja sama dengan dari perguruan tinggi. Karena nanti kegiatan-kegiatan riset itu perlu terus-menerus ada, dan pembuktian-pembuktian data itu harus berbasis riset gitu ya. Nah ini mungkin tinggal nanti mengajak teman-teman dari perguruan tinggi yang ada di sekitar Maluku untuk ikut dilibatkan. Jangan bawa yang jauh-jauh dari Pulau Jawa, Pak, ya, gitu ya. Walaupun mungkin kami bisa membantu dari beberapa perguruan tinggi lain di Bandung misalkan, tapi diprioritaskanlah teman-teman di sekitar daerah gitu. Jadi keterlibatan itu akan lebih optimal karena mereka dekat aksesnya sehingga melakukan kajian-kajian risetnya akan lebih efektif dan efisien gitu melakukannya. Walaupun nanti kami dari Bandung kalau diminta juga kami siap membantu, karena biasanya di level-level S3 kami bisa mengirimkan mahasiswa yang kajiannya S3, kebetulan kalau putra daerah sana ya langsung kita suruh kajiannya di situ, sehingga datanya nanti akan banyak digunakan dalam pengusulan nanti ke rencana geopark, terutama ke internasional ya, karena harus banyak publikasi-publikasi di internasionalnya. Nah itu mungkin. Dan satu lagi mungkin mulai dari sekarang kan kalau geologinya saya kira tidak diragukan ya, tinggal penambahan data saja. Nah yang agak berat itu adalah merubah atau mengajak mindset masyarakat gitu ya. Yang mungkin notabene masyarakatnya sekarang ini adalah masyarakat agraris di sana ya, biasanya petani atau apa atau nelayan. Nah sekarang mungkin sedikit-sedikit kita akan merubah mereka mindsetnya menjadi ke tourism gitu ya, menjadi melayani turis dan sebagainya. Itu kan agak berubah gitu mindset masyarakat. Nah ini mungkin yang sedikit PR berat lah untuk teman-teman mengajak, karena tidak mudah gitu mengajak masyarakat ini supaya terlibat, karena supaya terlihat juga bahwa geopark itu kan lebih kepada bottom up ya. Jadi keterlibatan masyarakat itu yang harus kita betul-betul kita soroti atau kita libatkan sepenuhnya. Apalagi tadi seperti disampaikan Pak Asep, 16 salah satu dari 16 fokus itu adalah gender. Nah, jadi keseimbangan melibatkan para wanita ini juga sangat menjadi catatan penting gitu ya untuk ditingkatkan. Mungkin itu saja sementara catatan dari saya ya. Yang penting kami siap mendukung untuk kegiatan di sana kalau memang diperlukan ya. Insya Allah kami selalu membackup dimanapun yang akan membangun geopark, kami siap untuk mendukung. Baik atas nama pribadi saya maupun atas nama institusi kami dari Unpad, maupun nanti peran saya di KMGI ya di tim pakar. Itu saja, mungkin sekali lagi semangat untuk teman-teman di Maluku ya. Salam sukses, salam semangat, tinggal menyusun lebih arahan sesuai dengan arahan para narasumber yang sudah lebih dulu memaparkan. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mega atas masukannya dan juga ide-ide ke depan tentang pengembangan geopark di Maluku. Kemudian untuk berikutnya, mohon izin dari Ketua Pemda IAGI Maluku Utara, Pak Dedi, izin Pak. Makasih. Monitor, silakan Pak Dedi. Terdengar? Terdengar Pak Dedi, silakan Pak. Oke, maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kamera saya off nih di kamar saya. Oke. Yang pertama, Maluku Utara sangat senang Maluku maju hari ini, torang gaspol sama-sama, saudara di sana. Makasih. Oke. Saya tidak akan bicara banyak. Sebetulnya Pak Wawan masih ada dari pariwisata, Pak Wawan? Dari Kemenparekraf. Hadir Pak. Ya. Siap. Saya sebetulnya ingin menyarankan, nanti kan di Ambon juga maju bersama, Maluku Utara maju bersama.
kita kan punya banyak festival tuh Pak di Kementerian Pariwisata yang masuk ke Kenya. Betul. Nah, selama ini kami melihat belum terintegrasi antara bagaimana pesan-pesan agar geopark bersinergis bersama. Hanya seolah-olah Ken itu hanya untuk tourism yang secara umum misalnya gitu ya Pak, kalau pada tematik bahari dan lain-lain, tapi konseptual bagaimana bersinergis geopark. Saran saya sih sebetulnya bagaimana kalau sekaligus misalnya desa wisata Ken sudah mengarah secara bersama sehingga kita kasarnya nggak babat alas gitu Pak airnya, tapi simultannya berjalan bersama gitu, kita paralel secara bersama. Nah, untuk kasus Maluku Utara sih kami melihat seperti itu. Kemarin Ibu Deputi waktu ke Festival Tanjung Waka, saya setuju ketika komunitas harus dilibatkan. Hanya kan dalam perjalanannya sebetulnya lebih baik lagi kalau ekoturism yang diangkat, kalau kita berjalan, misalnya ada sosialisasi bagaimana geopark, padahal Sula, Kepulauan Sula misalnya, punya potensial yang juga bagus. Nah, saya yakin bahwa Banda pun pasti seperti itu. Untuk teman-teman di Ambon, Bang Ervin, saya tertarik sekali beberapa waktu yang lalu, kami dengan Australia sempat mendiskusikan tentang fortifikasi. Bagaimana pembangunan benteng zaman itu, peran sentral geologis selain untuk spice, ada juga hal lain. Saya pikir di Ambon pun akan berkembang hal yang sama. Nah, mungkin ini masukan saya sehingga lebih rame, lebih banyak lagi datanya, bukan cuma geologi dan lain, tapi memang geoarkeonya itu betul-betul saling menguatkan. Saran saya cuma itu sih, Bang Ervin. Siap. Nanti selanjutnya mungkin kita bisa WA-WA-an atau telepon-teleponan nanti. Siap. Siap, itu. Kalau saya lebih cenderung tadi sinergitas antara bagaimana festival-festival yang pariwisata bisa terintegrasi secara bersama, jadi ada timing sendirinya, ada waktu sendiri. Ya, minimal kita berbicara lah sosial talk show-nya tentang geopark itu bagaimana, sehingga geoturismnya ketika kita mau geowisata di awal bukan lagi hal yang baru, tapi di instansi di daerah terutama kabupaten kota itu sudah paham bahwa di geowisata itu seperti ini. Jadi tidak ada babat alas, nanti Yagi babat alas lagi, geowisata lagi kasih. Nah, itu pengalaman saya kemarin seperti itu Bang Ervin. Yang penting adalah jangan sampai pudar api unggunnya. Pokoknya semangat saja terus maju. Jadi. Siap. Ayo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Terima kasih atas gagasan, ide, dan juga semangat yang diberikan oleh Bang Dedi, sahabat kita di Maluku Utara, dan tentu dari Pemda Yagi Maluku akan terus Bang Dedi untuk mengawal ini. Baik, untuk berikutnya saya mohon izin dari perwakilan masyarakat Banda atau IKMB. Silahkan. Langsung yang mohon izin yang Pak Izra ataupun Pak Sugeng sini yang mohon izin dari perwakilan. Saya minta dari perwakilan masyarakat Banda untuk sesi pertama ini. Iya. Dari masyarakat, izin Pak, dari masyarakat Banda Pak ya. Iya, saya atau Pak Syaukadi, Pak? Oh, silakan Bapak, silakan. Pak Izra, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin terima kasih ya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Kadis, para pemateri. Saya Isra Prasetya dari Perkumpulan Banda Neira Muda. Kebetulan juga saya di KMB, tapi memang saya sekarang banyak aktif di Banda, terutama lebih khusus pada kalangan pemuda. Nah, diskusi hari ini kami sangat senang sekali ya, karena memang dengan kecilnya wilayah Banda, perlu ada penanganan khusus untuk pengembangan pariwisata, pemberdayaan, dan sebagainya. Karena kalau terlalu modern, kami takut bahwa Banda ini malah akan tergerus, baik masyarakatnya, baik adat istiadatnya, dan sebagainya, baik maupun alamnya. Nah, kami banyak mencatat tadi pemaparan, terutama dari Pak Asep ya, dari kementeriannya. Itu menarik sekali. Dan kami berharap bahwa diskusi ini tidak cukup sampai di sini, mohon ada kelanjutannya untuk membicarakannya lebih taktis dan strategis bagaimana implementasinya ke depan. Karena kami betul-betul berharap bahwa
pencanangan geopark ini benar-benar bisa terrealisasi. Mengapa kami katakan demikian? Karena sesungguhnya konsep-konsep yang seperti ini sudah sering diwacanakan sebelumnya, tapi perlu kita ketahui bersama bahwa sampai sekarang tidak ada yang terwujud. Pernah ada dulu pengembangan KEK, kawasan ekonomi khusus, juga tidak jalan. Nah, dan kalau melihat konsep hari ini dengan geopark itu sangat cocok sebenarnya dengan Banda, karena kami juga berharap bahwa keanekaragaman hayati yang ada di Banda itu tetap terjaga. Nah, kebetulan kami di Perbamu juga menjadi diskursus saat ini adalah tentang konservasi. Kalau konservasi laut itu sudah ada yang menjalankan, tapi konservasi hutan termasuk gunung api dan sekitarnya, termasuk Pulau Lontor atau Banda Besar, itu menjadi diskursus kami hari ini. Satu contoh begini, pohon pala itu sebenarnya sudah mulai mengalami ancaman. Ancaman yang pertama adalah bahwa pohon-pohon pelindungnya itu mulai berusia tua. Pohon pelindung dari pala adalah pohon kenari. Pohon kenari itu adalah pohon pelindung utama pala dan itu juga menjadi hajat hidup orang Banda. Jadi kalau pala itu dalam 1 tahun dipanen 2 kali, panen kecil sekali di bulan Mei, panen besarnya nanti menjelang akhir tahun. Jadi pala itu usianya seperti manusia 9 bulan. Nah, tapi pohon kenari selain jadi pohon pelindung untuk pohon pala, pohon kenari itu menjadi hajat hidup orang Banda untuk bulanan, karena orang Banda bisa mendapatkan penghasilan tiap hari dari buah kenari yang jatuh. Nah, dalam lingkaran ini ada juga namakan burung walor. Nah, burung walor ini juga sangat penting kontribusinya untuk pala maupun untuk kenari, karena burung walor ini yang akan makan biji pala, makan kenari, dan itu akan menjatuhkan buah-buah tersebut yang nanti akan dipungut oleh masyarakat. Nah, sementara burung merpati walor ini, endemik ini, yang memang ukurannya cukup besar dan unik, ini mulai terancam juga di Banda. Sering diburu, sering diambil, kadang ada yang makan dan sebagainya, sehingga menjadi terancam. Makanya dengan pengembangan geopark ini, kami sangat mengharapkan bahwa ini bisa benar-benar terrealisasi. Jangan sampai hanya sebatas wacana. Dan kami akan mengukur ini terrealisasi kalau ada diskusi yang berkelanjutan tentang diskusi hari ini. Jadi kami tentu berharap bahwa diskusi hari ini akan segera ada kelanjutannya, dan kalau ada tim yang terbentuk, mohon melibatkan masyarakat lokal, mohon melibatkan pemuda lokal, karena menggarap geopark ini tentu tidak bisa seperti menggarap event yang mungkin teman-teman dari luar bisa datang sebentar, 1-2 minggu di Banda, kemudian event selesai dan balik. Tapi kalau kita berbicara tentang geopark, kita bicara tentang konservasi, ini harus benar-benar serius dan harus betul-betul dijaga. Jadi benar-benar harus ada orang yang berada terus-menerus di situ supaya ini bisa berkelanjutan. Nah, ini yang kami harapkan. Saran terakhir bahwa mohon menjadikan masyarakat Banda bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Itu dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf kalau agak panjang kami berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Izra atas masukan idenya dan tentunya bagaimana pandangan-pandangan Bang Izra ya. Mohon maaf saya memanggil Bang Izra.
bagaimana pandangan Bang Izra selaku tokoh muda dari Banda agar supaya Banda bisa lebih baik, bisa berkelanjutan, dan kemudian agar planning ke depan tentang geopark ini bisa terrealisasi. Seperti itu ya Bang Izra ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Izra atas penyampaiannya dan gagasan serta ide dari Bang Izra. Baik, saya buka untuk sesi kedua untuk 6 penanya. Ya, dari 6 penanya ini saya minta lagi perwakilan dari izin yang pertama mungkin hadir di sini Pak Johan Patiasina dari Universitas Patimura FKIP. Izin mungkin hadir Pak Johan. Dari sisi budaya mungkin bisa digali oleh Pak Johan Patiasina. Mohon izin. Oke, baik. Belum ada tanggapan. Silakan 6 penanya. Pak Sugeng, mungkin yang lain silakan. Oke, terima kasih. Ya. Oke, silakan Pak Sugeng. Ya. Silakan. Jadi saya melihat dari diskusi tadi, kelihatannya mungkin perlu studi mengenai selain potensi tadi kan setelah banyak diutarakan potensi mengenai geopark di Banda Neira ya. Tapi sebetulnya dari tiap-tiap geosite atau nanti yang calon jadi geopark itu sebetulnya selain potensi harusnya diungkapkan juga permasalahan-permasalahan apa yang timbul dari pengembangan satu geopark ini. Setelah permasalahan-permasalahan yang timbul, kemudian solusi-solusi apa yang harus dilakukan sehingga menjadi komprehensif lah. Jadi tidak hanya potensi saja, tetapi bagaimana permasalahan yang timbul, kemudian bagaimana sih solusinya. Demikian juga kalau alangkah baiknya ada studi yang mengarah ke analisis SWOT dari setiap potensi yang ada. Kemudian juga selain itu yang menjadi problem utama itu bagaimana sih mengubah mindset masyarakat yang tadinya non wisata menjadi wisata, atau karena tadi yang masyarakat agraris atau nelayan menjadi masyarakat wisata itu kan perlu proses dan perlu membuat rumusan atau strategi sehingga mengubah mindset masyarakat yang tadinya non wisata menjadi wisata ini kan menjadi berhasil. Itulah yang harus perlu disiapkan, Pak. Saya kira 2 itu aja, Pak, sementara. Makasih, Pak. Suwun, Mas Sugeng. Gimana, Muhtar? Baik, terima kasih Pak Sugeng atas saran-sarannya ke depan. Dan juga gagasan-gagasan ini mungkin akan kita pikirkan Pak Sugeng. Terutama mengenai analisis SWOT ya Pak Sugeng ya di Banda. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Kemudian izin mungkin dari perwakilan HIPMI Maluku. Mungkin ada pertanyaan atau gagasan ide dari HIPMI Maluku. Oke, baik, belum ada. Kemudian berikutnya dari Hagi Komisariat Wilayah Maluku dari pengurusnya dari Fisika MIPA ya, kebanyakan dari Fisika MIPA. Mohon izin mungkin Pak Jo atau mungkin Ketua Hagi Maluku. Oke, baik, saya lewati lagi dan kemudian dari penasihat IAGI Maluku mungkin ada masukan Pak Mukhtar. Terima kasih. Gini, sepertinya memang seperti sudah dijabarkan oleh seluruh pembicara, kemudian juga tanggapan-tanggapan. Saya cuman sampai pada satu pemikiran bahwa memang benar kita harus segera bergerak. Kita harus segera membentuk tim untuk membuat kepengurusan ini, untuk mulai mendatakan, mencari semua informasi-informasi, paling tidak bahwa jangan lagi kita menunggu. Seperti harapan-harapan dari teman-teman kita yang dari Banda, dan bahkan juga harapan dari kita semua. Saya kira untuk sementara itu saja. Sekali lagi bahwa kita sudah mulai segera bergerak, kita mulai segera start, bahwa ini memang untuk kepentingan daerah dan untuk kepentingan nasional.
Itu saja Pak Hervin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mo atas gagasan idenya mengenai agar supaya kita lebih cepat ya merealisasikan Banda ini sebagai geopark, minimal geopark nasional, dan kedepannya kita kembangkan menjadi UGG atau UNESCO Global Geopark. Nah, terus kemudian kesempatan berikutnya silakan yang ingin bertanya. Saya minta dari mungkin Ketua Umum Masyarakat Adat Tewon Nilasrua yang mungkin hadir juga di sini, Pak Levin, Ibu Levina atau Pak Levina Litai, izin? Ibu Levina ya? Ibu Levina izin? Ya. Ya baik. Ya, siap. Silakan Ibu Levina. Siap. Ya. Ya, mungkin saya yang pertama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, terima kasih untuk materi yang disampaikan. Izinkan saya sekaligus menanggapi, menyarankan apa yang disampaikan hari ini. Yang pertama soal tuas pengungkit nasional bagi Provinsi Maluku. Di dalam berbagai kesempatan dan beberapa pemerintahan sebelumnya, Banda dipakai sebagai suatu titik untuk menuas pengungkit kebangkitan Maluku. Adanya program KEK, program jalur rempah, dan bahkan tadi kita baru lihat lagi ada istilah Istana Mini, dan sekarang Geopark. Nah, harapan saya pertama yaitu bahwa pembuatan sebuah desain yang berbasis terintegrasi dengan pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pusat, ini ada sinkronisasi, karena kegagalan-kegagalan KEK dan sebagainya, dan bahkan juga sekarang jalur rempah yang sedang digalakan oleh Kementerian Depdikbud, ini juga didrive dari pusat. Jadi saran saya yang pertama, IAGI menjadi kolaboratif yang bisa mengakselerasi sehingga penempatan tuas pengungkit untuk kebangkitan Maluku dengan Geopark ini juga menjadi sebuah pilihan strategis. Mengingat hanya dua hal yang sekarang ini yang sedang didengung-dengungkan, Masela dan lumbung ikan yang juga lagi rame. Itu yang pertama. Jadi tuas pengungkit jikalau ini Geopark, maka IAGI saya berharap menjadi leading terdepan untuk mendorong itu. Yang kedua, format program. Saya masyarakat adat yang ada di sekitar Banda, 3 pulau Tewon Nilasrua. Semua yang disampaikan menjadi bagian dari kehidupan kami di 3 pulau itu. Hari ini kami mendapat muntahan wisatawan dari Raja Ampat. Kapal-kapal Black Manta, Red Manta, White Manta, Seven Seas melakukan pelayaran dilepas dengan destinasi dari wisatawan asing dari Singapura masuk melalui Bali, lalu melakukan perjalanan Raja Ampat, pulangnya tidak ke Banda, tetapi datang ke pulau kami, Pulau Serua. Apa yang mereka lihat di sana? Mereka melihat hiu martil. Apa yang terjadi dengan kami masyarakat adat? Kami tidak dapat apa-apa karena mereka datang dengan lifeboat, semua ada di kapal, dan kami punya kepala dusun hanya pajakin kalau nyelam laut bayar 50.000, kalau kulit bule, kalau kulit coklat bayar 25.000. Saya sudah banyak menyampaikan itu ke provinsi maupun kabupaten bahwa mari kita duduk, kita bicara untuk membahaskan ini. Yang kedua yang didapati, masuknya Yayasan Konservasi Nasional dari Jakarta, katanya izin dari pusat untuk melakukan konservasi di Pulau Keki, salah satu pulau di Serua. Saya sebagai komunitas adat juga berkoordinasi ke provinsi, karena wilayah itu bukan zona konservasi. TNS adalah zona yang didesain, zona perikanan dan pariwisata. Untuk itu Geopark ini dari tadi saya amati, wah keren banget nih. Saya bisa langsung 3 pulau saya ini bisa saya coba inisiasi untuk menuju Geopark. Kalau Banda masih menyimpan banyak sekali kendala, karena saya sudah pernah turun di Banda untuk festival rakyat. Jadi format program ini penting sekali, karena saat ini program yang sudah disebut-sebut Geopark Raja Ampat
saya menerima muntahan wisatawan, tapi saya tidak dapat apa-apa. Maluku juga tidak dapat apa-apa. Nah, yang berikut, target, Pak. Sudah banyak, Pak, uang negara jatuh di Banda, Pak. Festival Banda, festival rakyat, apalagi, Pak, banyak dijatuhkan di Banda. Tapi tidak ada pengukuran oleh provinsi, pencapaian PAD dari Kabupaten Banda kepada Provinsi Maluku. Saya juga harus bicara cukup keras di sini karena saya mengikuti sebagai masyarakat adat, di mana kami punya 3 pulau juga sama sekali tidak tersentuh dengan pembangunan. Sehingga target PAD ketika geopark ini didesain, Bapak bisa mengcapture business value-nya, dapat dari mana, Pak? Saya sempat berdiskusi dengan beberapa investor, mereka mengatakan bahwa, sorry to say, Pak, akibat warisan kerusuhan kemarin, Banda itu dalam tanda kutip belum terlalu terbuka, Pak, untuk aspek yang lain-lain. Jadi ini juga harus dilihat dari aspek sosial budayanya. Dan yang terakhir, Pak, target destinasi. Maluku belum spesifik, betul, Pak Kadis, belum fokus. Jalur rempah saja, Pak, Banda itu menjadi sebuah titik. Pada waktu saya dihubungi oleh Balai Pelestarian Budaya, saya katakan, kenapa titik? Kami ini hub dari dulu sebagai jalur rempah. Kenapa harus dipindahkan ke Morotai? Maka Provinsi Maluku juga harus melihat heritage ini. Sehingga dia bisa disinkronkan dalam konsep Geopark, dan keunggulan itu dapat dibuat dalam matriks strategi dengan hasil pengalaman kemarin. Kek gagal, tadi sudah disebut oleh adik dari Banda, Kek gagal, sekarang ada jalur rempah provinsi yang di-drive oleh, lalu kemudian sekarang ada Istana Mini lagi, lalu sekarang ada Geopark. Mari kita buat matriks strategi, kita akan bergerak di mana, apa yang sudah ada, dan apa yang harus kita dapat value baru untuk PAD daerah. Terima kasih, itu aja dari saya. Benar. Baik, terima kasih Bu Levina Litai atas masukannya. Kemudian pendapat yang saya lihat ini pendapat pribadi dari Ibu Litai ya, tentang bagaimana pengembangan ke depannya, dan IAGI ini bisa menjadi leading kolaboratif ya untuk Geopark dan juga ya. Baik, terima kasih Ibu Levina atas penyampaiannya, aspirasinya. Ibu Levina dari Ketua Umum Masyarakat Adat Teon Nila Surua, di mana kepulauan di sekitar Banda ya. Terima kasih. Untuk kesempatan berikutnya saya masih memberikan kesempatan pada 3 orang ya, 3 orang penanya. Yang pertama Pak Sarifudin Wala, yang kedua Pak Pir ya. Mungkin dari HIPMI Maluku saya minta kesempatan. Kalau sudah hadir dari HIPMI Maluku bisa memberikan ide-idenya, atau mungkin ada pertanyaan dari HIPMI Maluku. Silakan, yang kesempatan pertama dari Pak Sarifudin Wala. Izin Pak, silakan Pak. Pak Sarifudin, silakan Pak. Pak Sarifudin Wala, izin Pak. Oke, baik, kita pindah dulu sementara ke Pak Boy Tuhumena. Silakan Pak Boy. Baik, terima kasih Pak. Mungkin izin Pak, kalau bisa diaktifkan videonya. Baik, silakan Pak Boy. Ya, baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Pendeta Boy Tuhumena. Saya ketua klasis untuk Banda. Jadi istilah di dalam gereja Protestan Maluku, saya ketua klasis GPM Pulau-Pulau Banda. Ya, dalam kapasitas saya dan tanggung jawab seperti itu, saya sangat tahu dan mengenal Banda. Dan saya juga orang Banda, ibu saya orang Banda. Jadi yang saya mau katakan bahwa soal pariwisata bukan lagi hal yang baru bagi masyarakat Banda. Sudah sejak lama masyarakat Banda
hidup dengan kondisi sebagai masyarakat pariwisata. Dan karena itu, dalam kaitan dengan geopark, saya rasa judulnya jangan Geopark Banda Neira, tetapi Geopark Banda atau Kepulauan Banda. Sebab seluruh pulau di Banda itu menjadi tujuan wisata. Di semua tempat di Pulau Banda, Pulau Hatta, Pulau Ai, dan pulau-pulau yang lain, itu menjadi objek wisata selama ini. Dan turis menuju ke sana. Karena itu geoparknya menjadi Geopark Banda lebih baik daripada hanya di Banda Neira. Sebab kalau hanya di Banda Neira, maka sasaran seperti yang tadi dikatakan Pak Kepala Dinas, soal benteng 2, padahal di semua pulau itu ada benteng. Betul. Di Pulau Ai ada gereja tua, selain di Banda Neira. Ya, jadi itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Hal yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Ibu Levi Litai tadi, terkait dengan kondisi pasca kerusuhan, sebagai komunitas Kristen, saya juga mau menyampaikan bahwa hari ini orang-orang di Banda, saudara-saudara Muslim, menerima dengan sangat baik keberadaan kami sebagai masyarakat atau komunitas Kristen. Gereja sudah berfungsi sejak tahun 2004. Ya, kerusuhan kita itu 1999 ya. Jadi dan kami beraktivitas dengan tidak ada apa-apa. Sampai sekarang kalau saya berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di luar Maluku, mereka kaget bahwa di Banda ada orang Kristen atau ada gereja. Karena itu saya juga ingin mensosialisasikan dalam kesempatan ini untuk siapapun dari komunitas apapun. Tidak usah ragu-ragu menuju Banda. Banda sudah baik seperti pada saat sebelum kerusuhan. Kami bisa hidup dan melakukan tugas-tugas pelayanan kami dengan baik di sana. Dan yang ketiga, Pak, ya sama seperti kawan-kawan lain dari komunitas Banda, kami juga berharap ini jangan cuma jadi wacana, Pak. Sebab saya tahu persis perjuangan terkait dengan KEK untuk mendapatkan status kabupaten administratif dengan khusus pariwisata. Sampai hari ini, orang-orang yang berjuang, ada banyak yang sudah meninggal. Hal itu tidak terwujud, Pak. Kemudian isu terakhir terkait jalur rempah dan Istana Mini. Istana Mini sampai hari ini masih dijadikan sebagian sebagai kantor dinas pendidikan dan belum ada tanda-tanda apa-apa yang terjadi. Semoga dinas pariwisata kalau ingin menjadikan Istana Mini sebagai lokus bisa cepat bergerak ya. Semoga bukan wacana lah intinya, tetapi ada tindak lanjut dari percakapan atau diskursus kita di hari ini. Terima kasih Pak, 3 hal yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Boy Pumena. Mana 3 hal ini yang telah disampaikan oleh Pak Boy ini menjadi pertimbangan Pak Boy dan kemudian dari Pak Boy sendiri agar supaya apa yang telah kita sampaikan di sini diwujudkan menjadi nyata. Tentunya mengenai Geopark sendiri Pak Boy ya, agar supaya kita betul-betul mengawal ini dan bisa terrealisasi. Baik, untuk pertanyaan penanya kedua, izin Pak, mungkin Pak Alex tadi dari Hagi, dari Fisika dari Hagi Maluku. Izin Pak Alex, mungkin tadi ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Alex. Erwin, Pak Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak materi yang sudah memberikan materi dengan luar biasa, para senior, para sepuh yang ada di sini. Bulan Agustus kemarin baru habis dari Banda, itu ada kajian kerjasama dengan dari LIPI terkait dengan pemahaman masyarakat Banda terkait bencana gempa bumi dan tsunami. Dan luar biasa di sana di Banda, kami memang tidak keliling ke semua kepulauan. Suaranya kecil Pak Hervin. Ya Pak Alex, izin Pak mungkin bisa. Izin, mohon maaf, ya, settingannya mungkin tadi kurang baik, Pak. Jadi
Mohon izin Pak Ketua menyampaikan ulang Bagus salam. suaranya. Ya, para senior, para sepuh, mohon izin. Saya Alexander Yosef Pelake, kebetulan sebagai anggota Hagi Pemda Maluku dan staf di jurusan Fisika Fakultas MIPA Unpati. Banda dalam konteks geopark itu memiliki daya dukung wilayah yang sangat lengkap, seperti apa yang sudah diungkapkan. Dan Banda saat ini dinikmati itu oleh orang luar. Dari pariwisata, dari wisatawan dari luar itu sangat menikmati ada di Banda. Dan masyarakat Banda itu memang masyarakat wisata. Dan bukan saja kesiapan tempat penginapan, rumah makan, tapi masyarakatnya sangat terbuka dengan wisata. Oleh karena itu sangat siap. Kami kemarin bulan Agustus itu melakukan survei tentang pemahaman masyarakat Banda terkait bencana gempa bumi dan tsunami. Masyarakat Banda punya begitu banyak kisah tentang tsunami lokal maupun gempa bumi besar. Dan mereka siap untuk itu semua. Oleh karena itu, Geopark Kepulauan Banda, saya berterima kasih Bapak Pendeta tadi dan Ibu Ida telah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan juga. Banda bukan hanya Banda Neira, tapi Banda itu adalah Kepulauan Banda yang memanjang dari utara ke selatan, timur dan barat. Dan itu semua punya kualitas wilayah yang sangat menarik sebagai objek wisata. Oleh karena itu, kami sebenarnya di akademik khususnya Unpati itu sangat mendukung itu. Mohon maaf Pak Ketua, mungkin bukan pertanyaan tapi berupa pernyataan sikap. Kami sangat mendukung untuk ini semua. Kemarin kalau tidak salah Pak Kadis ada kegiatan di akhir tahun kemarin ya Pak Kadis ya, tentang Banda terutama di Kepulauan Ai direncanakan sebagai daerah wisata berkelas yang punya tujuan luar biasa. Semoga semua fokus yang memang salah satu tujuannya adalah memajukan masyarakat Banda, itu tidak melupakan orang Kepulauan Banda sebagai subjeknya, bukan hanya sebagai objek. Itu titipan kami, dan kami dari pihak akademik, khususnya di Unpati, kami siap mendukung apapun itu. Apapun bentuknya. Bahkan hanya sebagai pendukung untuk kesiapan warga di sana pun kami siap. Seperti kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak LIPI dan BPPT kemarin. Itu luar biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili teman-teman, mohon maaf. Dan Bapak Ketua yang mungkin saat ini tidak bisa menghadiri dan mengikuti. Pak Hervin, kami berterima kasih untuk kegiatan ini. Mohon mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dan banyak kolaborasi yang kita buat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Hervin, para senior, Bapak pimpinan dan orang tua yang hadir saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex atas penyampaiannya dan juga dukungan dari Pak Alex dan tentunya teman-teman dari Hagi Komisariat Maluku untuk mendukung gagasan tentang geopark sendiri. Ya, terima kasih atas dukungan dari Hagi, Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir, saya titip lagi kepada mungkin perwakilan HIPMI Maluku. Mungkin ada dari HIPMI Maluku. Silakan, mungkin ada dari HIPMI Maluku. Mohon izin, moderator. Oke, baik, silakan. Ada Pak Dayat dari perwakilan HIPMI Maluku, silakan. Mohon di-unmute dulu Pak Dayat, mohon izin. Ya. Selamat sore waktu Ambon ya. Ibu. Suaranya agak jauh ya. Mungkin lebih dekat saja Pak Dayat. Silakan. Siap. Boleh dengar suara saya? Wah, terdengar. Masih jauh. Tapi masih jauh. Ya, mungkin bisa difleksibelkan saja Pak Dayat. Kalau memang tidak bisa ya, yang penting bisa kami dengar. Silakan Pak Dayat. Baterai sedikit.
Mungkin kamera Pak HP-nya didekatkan aja, tidak masalah Pak Dayat. Ya, mendengar. Silakan Pak Dayat, silakan. Ya, baik. Tentu bagi kumpulan pengusaha muda Indonesia Provinsi Maluku ini dan pertanyaan dari beberapa dan masukan dari beberapa audiens tadi tentunya kami sangat meyakini sungguh bahwa usulan Banda sebagai itu masuk dalam kawasan kota ini akan kemudian disetujui dan kemudian disetujui secepatnya. Yang pertama, tentu bagi ini Maluku adalah Banda yang kemudian diusulkan karena kemudian memiliki asrama geologi yang standar konservasi, edukasi, dan riset. Maka kemudian juga usulan Banda sebagai kawasan geopark ini juga kemudian turut serta sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi geologi yang ada untuk destinasi wisata. Dan kemudian dipaparkan oleh beberapa narasumber tadi bagi kami tentu akan memberikan output dan input yang positif bagi kawasan geopark Banda yang kemudian nanti dibentuk. Bagi kami ini suaranya Bung Dayat kurang kedengaran. Halo? Bisa dengar suara saya? Nggak jauh banget ya? Jauh banget ya? Soalnya saya nggak pakai headset, saya ada headset hari ini. Agak susah kelihatannya, agak ada masalah dengan mic-nya atau gimana tuh? Nggak mungkin izin Pak. Oh ini mungkin agak jauh, mohon maaf beliau tidak menggunakan headset. Jadi mungkin suaranya masih belum bisa didengar dengan baik. Saya ini aja ya, saya langsung bisa dengar suara. Ya silakan Pak Dayat. Ya, baik. Tentu berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber awal tadi, tentu memang di Maluku akan tetap melakukan komunikasi, koordinasi, dan upaya-upaya kolaborasi. Recording stopped. Mensukseskan Banda sebagai kawasan geopark. Karena bagi di Maluku, ketika Banda ditetapkan sebagai kawasan geopark, maka akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Ya. Dampak ekonomi yang luar biasa bagi UMKM yang ada di Banda maupun masyarakat umum secara luas ya. Sehingga paling tidak ketika kerjasama ini dibangun, tentu hasilnya adalah meningkatnya daya saing usaha UMKM lokal dan tentu akan memunculkan lompatan ekonomi melalui inovasi usaha yang tentu berasal dari masyarakat, terutama dari kalangan para UMKM. Sehingga memang maksudnya atau nanti kemudian Banda sebagai kawasan geopark ini tentu akan membuka atau memberdayakan UMKM di kawasan geopark tersebut, yaitu Banda. Sehingga Hipmi Maluku mendorong dan terus mendukung upaya-upaya yang akan dilakukan oleh beberapa instansi untuk kemudian menjadikan Banda atau diusulkan Banda sebagai kawasan geopark. Karena yang tadi saya sampaikan, memang Banda diusulkan ini karena dia memiliki masalah geologi yang luar biasa menurut kami. Dan juga tentu dimiliki standar konservasi, edukasi, dan riset. Di Maluku akan terus kami dorong barang agar supaya kami diusulkan saja bisa diperdakan atau bagaimana mungkin bisa kami dorong melalui pemerintah daerah untuk kemudian menggodok perda atau semacam payung hukum lah begitu untuk kemudian usulan Banda sebagai kawasan geopark ini bisa terlaksana. Karena memang kalau kita lihat penetapan atau usulan Banda sebagai kawasan geopark ini bagi kami juga sebenarnya sudah telat ya, tapi tidak ada yang terlambat karena bagi kami geopark yang kemudian berada di Indonesia baik itu kemudian ada di Raja Ampat dan lain sebagainya, ini
juga tentu inisiatif untuk kemudian mendorong Banda sebagai kawasan lokal ini kemudian sesuatu yang bagi kami penting dan harus dieksekusi cepatnya. Banda sudah memenuhi standar dan sudah layak untuk kemudian ditetapkan sebagai kawasan lokal untuk masyarakat di sana. Kemudian lokal ini akan kemudian tertunjang oleh hadir atau ditetapkannya Banda sebagai kawasan lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom buat kita semua. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dayat atas penyampaiannya, masukannya, dan tentu dukungan daripada HIPMI Maluku. Di sini kami perlukan juga agar supaya bisa mendukung daripada inovasi kami, gagasan kami tentang bagaimana pembentukan Geopark Banda. Kemudian untuk Pak, saya lupa tadi untuk menyampaikan kepada Pak Pendeta Boyd Humena bahwa mohon izin, memang judul kami koreksi Pak, izin. Jadi yang nanti akan didelineasi untuk wilayah Banda sendiri tidak hanya Banda Neira Pak. Dan kami mohon maaf, kami koreksi Pak, ini nanti akan didelineasi mengenai masalah geoheritage, bioheritage, dan cultural heritage di Kepulauan Banda Pak. Itu garis kami bawahi Pak. Di Kepulauan Banda, jadi tidak hanya di Banda Neira. Ya. Itu untuk Pak Boy Humena ya. Kemudian mohon maaf Pak Johan, Pak Dodi, ini sudah sesi terakhir kita. Jadi penyampaian Pak Johan dengan Pak Dodi ini nanti kami tampung Pak. Atau mungkin ingin bertanya kepada penanya yang lain, kami tampung karena kita tentunya terbatas juga dengan waktu, dan waktu yang ditetapkan sebenarnya sudah melewati ya, karena kita juga mulai agak sedikit telat. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Johan dan juga Pak Dodi Tiweri, nanti akan kami tampung mungkin aspirasi maupun saran, dan mungkin akan ada pertanyaan dari Pak Johan dan Pak Dodi. Baik, sesi diskusi kita mengenai FGD ini tentang Geopark di Kepulauan Banda saya akhiri untuk sesi ini, dan kemudian saya coba mem-warm-up, kemudian memberikan sedikit masukan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Pelaksana Tugas Kadis SDM Maluku, Pak Said, bahwa poin penting di sini ya, dari apa yang telah kita bicarakan di sini hingga 3 jam ini, yaitu adalah pembentukan daripada tim percepatan pembentukan Geopark Banda. Saya kira ini yang sangat perlu kita percepat koordinasi tentang tim percepatan pembentukan Geopark Banda ini. Kenapa? Karena dengan hal ini mungkin akan menjadi sebuah dorongan, memotivasi kita, memberikan semangat agar supaya kita cenderung memfokuskan Banda untuk menjadi Geopark nasional ya. Jadi itu poin pentingnya. Jadi dari awal Pak Hediadi sudah menyampaikan tentang sejarah tentang Geopark nasional. Kemudian pembicara berikutnya itu Pak Asep, di mana Pak Asep sudah memberikan gambaran tentang bagaimana 3 pilar yang dibentuk oleh Geopark, kemudian bagaimana Geopark itu dinilai dari unsur geoheritage, bioheritage, dan cultural heritage. Kemudian ada 16 fokus ya area daripada kegiatan Geopark ini sudah lengkap Pak Asep dari Kementerian SDM. Kemudian berikutnya dari Pak Safri, ini Pak Safri juga sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali tentang bagaimana Banda sendiri terbentuk, di mana Banda itu ada Weber Deep-nya yang bisa mencapai 7.000 meter atau sekitar 7 km. Dan kemudian pembentukan Banda sendiri masih banyak sekali ya orientasi dari pandangan-pandangan ahli, dan kami tangkap dari presentasi Pak Safri ada sekitar 12 teori pembentukan Kepulauan Banda. Nah, kemudian dari Pak Togu, sini Pak Togu sudah menjelaskan tentang mindset kita tentang pengelolaan SDA, bagaimana dari ekstraksi kita merubahnya menjadi konservasi, dan salah satu contohnya di Geopark Belitung. Kemudian beliau juga sudah menyampaikan dasar hukum tentang Geopark di Indonesia, yaitu Perpres nomor 9 tahun 2019.
dan kemudian ada rencana Indo Geopark termasuk dukungan pemerintah pusat dan aspiring Geopark Kepulauan Banda sendiri. Ini menjadi rujukan dari Bappenas. Semoga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kota bisa segera merealisasikan hal ini. Kemudian yang terakhir dari Pak Wawan, sendiri, Pak Wawan menyampaikan bagaimana aspirasi dan arahan dari Pak Presiden tentang masalah pariwisata, bahwa pariwisata ini mendukung ekonomi daripada masyarakat desa di sekitarnya. Kemudian inovasi, adaptasi, dan kolaborasi diperlukan untuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, tentunya dari Kabupaten Maluku Tengah ya, karena Banda terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian potensi unggulan geopark dari sisi geoheritage, kultural, dan bioheritage. Kemudian ada Istana Mini yang tentunya akan dikembangkan di Banda sendiri. Dan kemudian rekomendasi agar Geopark Banda bisa menjadi geopark tidak hanya skala nasional, tetapi juga skala internasional. Baik, saya kira sesi untuk FGD kita, atau mungkin saya bisa bilang webinar kita untuk sore hari ini berakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya tutup kegiatan kita untuk sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Salam sejahtera, shalom. Terima kasih. Sehat semuanya. Semoga sukses geoparknya. Ya. Siap. Segera bentuk, betul Pak Motmar, untuk bentuk tim percepatan. Ya. Kemudian sekretariat. Betul. Tidak usah besar-besar, 2x2 aja cukup. Ya. Itu untuk menampung semua data-data. Ya, itu dia. Terkait dengan potensi keragaman geologi, keragaman budaya, keragaman biologi, flora fauna. Termasuk isu jalur lempah itu juga bagus tuh. Pokoknya semua data harus terkumpul apapun. Nah, itu. Jadi tolong segera dibuat SK-nya, dibentuk timnya. Nggak usah banyak-banyak, 2 orang aja cukup. Enggak, maksudnya yang pelaksana, tim pelaksananya. Jadi yang menampung semua informasi. Jadi jangan sampai saya dengar tadi ada KEK ya, kawasan ekonomi itu juga nggak jadi. Nah itu jangan sampai terjadi. Untuk menghindari itu harus segera dilakukan. Dan ini udah tutup ya, udah ditutup kan? Setuju Pak Heriadi. Udah ditutup kan? Ya, Bang Ida. Ervin udah tutup ya? Santai. Nah, santai aja, Bang Ervin. Ini yang perlu diperhatikan untuk geopark itu kan keragaman geologi ya. Keragaman geologi yang bisa ditingkatkan menjadi warisan geologi, baik biodiversity maupun cultural diversity-nya, sehingga isunya itu harus menjadi objek yang bisa dilihat gitu. Ya. Nah, tolong diperhatikan kalau nanti akan menampilkan Laut Banda dengan kedalamannya, apa yang akan bisa dilihat, dimunculkan, apakah berupa ilustrasinya, batuannya, dan sebagainya. Karena itu ada di laut dalam, sedangkan wisatawannya kan harus melihat, ya. Jadi geopark ini kan keragaman geologi yang mineral, mau fosil, mau batuan, bentang alam, kemudian proses biologi itu kan harus dilihat, ya. Nah, bagaimana tolong dipikirkan kalau menampilkan keistimewaan dari Laut Banda yang punya kedalaman 7 km itu. Apakah itu nanti simulasi berupa video, film, atau berupa gambaran? Mudah-mudahan sih batuannya ada, contohnya di permukaan. Karena beberapa batuan endapan samudra yang menjadi geopark itu sudah ada di permukaan. Sedangkan yang ini kan masih di dalam. Nah gitu, Pak Hervin. Ini saran saya. Siap, Pak Her. Pak Hervin, materi bisa di-share ya?
Ya Pak, nanti kami share Pak. Baik. Kami share di. Segera aja Pak, tindak lanjut ini udah bagus sekali nih ininya apa? Ini ketemu ikut jum di Atmosfernya udah bagus. Iya Pak, ya Pak. Ya. Sebenarnya semua data sudah ada nih. Mana? Gusin sepulang kah? Pak Heriadi mau tanya Pak Heriadi. Oh ya, silakan Pak. Salam. Kalau Ya. SK tim itu SK-nya oleh siapa biasanya? Apakah ini akan di bawah kalau lintas kabupaten itu jelas gubernur ya. Tapi kalau satu kabupaten ya bupati. Tetapi tidak masalah kalau itu juga dibuat oleh provinsi. Karena itu akan lebih menguatkan Lebih lagi. kuat, betul, betul. Karena nanti semua usulan Geopark ini, dosir ini, pada saat disampaikan ke Geopark nasional, apalagi Geopark internasional, itu harus ada rekomendasi gubernur. Gubernur, betul. Ada, jadi pengalaman SK gubernur pun nggak apa-apa. Pengalaman dari Ciletuh segera aja harus tercantum di RPJMD-nya Maluku ini. Dan juga ekspos kepada Kepala Bapeda Maluku ya tentang resiliensi supaya perencanaan multi pihaknya bisa segera dilakukan. Pak Kevin, saran Pak Kevin. Izin menambahkan, saat ini Provinsi Maluku sedang evaluasi RPJM. Karena nanti ada masa tunggu antara 2024 sampai 2005 baru dilantik gubernur baru. Biasanya belum ada program, jadi tadi usulan Kang Oman itu bisa segera masuk. Kemudian saat ini juga sedang disusun atau revisi RT/RW provinsi. Saya mengusulkan ada kawasan strategis provinsi Kepulauan Banda. Ya mungkin itu agar lebih benar-benar otoritas provinsi. Masukkan juga itu Pulau Serua tadi yang diusulkan oleh Bu Levina. Mungkin juga ke Pulau Manakur, Pulau Tayandu itu lumayan jauh dari Kota Tual. Nah itu sebagai kawasan strategis yang memang untuk tujuan wisata atau geopark nampaknya sangat pas lah kalau diurus provinsi. Bahkan sejak lama kami punya diskusi juga revitalisasi Pulau Banda itu. Ya saya sih nyeletuk saja, seharusnya berani mengusulkan Kepulauan Banda itu menjadi setara kabupaten administratif seperti Kepulauan Seribu. Karena memang dia sebagai kecamatan bagi Maluku Tengah, ya anggarannya setingkat kecamatan saja, Bapak tahu sendiri. Dengan seluruh potensinya kok anggarannya hanya oleh satu kabupaten, begitu kira-kira. Terima kasih. Nah itu Pak Togu tuh. Masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Iya, pindah begini saya mau tanya itu Pak Hervin, itu Levina ada Late itu ada keluarga dengan Ida Late, teman kita. Adik kakak. Adik kakak Pak. Enggak, saya sahabat saya Ida Late. Iya. Ahli mineral internasional itu. Ya. Ibu Ida ada di situ. Ibu Ida juga ada. Salam kenal Pak, salam kenal. Oh. Adik saya yang bungsu Pak. Itu keluarga Adik saya yang bungsu. Adik saya yang bungsu Pak. Cuman saya bidangnya lain. Ida Lita itu sahabat saya, itu ahli mineral internasional itu biasa. Salam Pak Heriadi. Iya. Oh, aduh. Adik saya tuh Pak yang bungsu. Oh, itu adik. Jadi Pak, Ida Lita iya, itu bungsu. adik bungsu Pak. Saya nomor 4. Cuman bidang saya engineering, telekomunikasi. Pak izin Pak, itu Kepulauan Banda. Kepulauan Banda itu kecamatannya sudah berbeda Pak. Jadi Banda itu kecamatan Banda, TNS itu masuk kecamatan TNS. Jadi kami ini berbeda kecamatan dengan Banda. 3 pulau itu. Masih satu kabupaten, betul. Oh iya. Jadi awalnya menjadi satu. Tadi ada usulan apakah provinsi atau kabupaten. Kalau ada kemungkinan untuk masih diperluas lintas kabupaten, sebaiknya ya SK-nya provinsi ya Pak Indra ya. Betul. Ini ada senior saya nih Pak Indra ini. Halo Pak Heriadi. Halo, ini Ketua Mageti ini. Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia. Ada sinyal yang pertama tadi nggak bisa menjawab.
Oh iya. Tapi mengucapkan apresiasi yang bagus sekali buat Pemda IAGI Maluku ya. Iya, mantap nih. Kalau kita melihat tadi banyak sekali harapan dari masyarakat yang perlu seriusi ya. Kemudian segera membuat tim kecil ya sesuai dengan Pak Heriadi tadi dengan melibatkan Pemda dan masyarakat tadi yang jangan sampai dilewatkan. Kemudian membuat potensi yang akan dikembangkan lebih detail. Kemudian membuat sekretariat yang khusus yang bekerja setiap hari ya. Itu barangkali semoga bisa terlaksana dengan cepat. Satu lagi harus memperhatikan apa yang disampaikan Pak Asep ya, Dr. Asep. Jadi harus mengikuti prosedur yang segera lebih serius gitu, dengan tahapan-tahapan agar bisa terlaksana dengan cepat ya. Ya, ada teman-teman tadi sudah semua memberi masukan, sudah cukup. Terima kasih Pak Hervin tadi. Maaf tadi belum bisa menjawab. Salam buat semuanya. Salam juga buat Pak Indra. Ada Ibu Mega di sini. Ada, sama-sama. ada Prof. Mega ada. Ada Pak Muhtar. Ada. Ya. Terima kasih tadi Bu Mega sudah memberikan masukan yang bagus. Kapan-kapan diluluskan, didetailkan, jangan lupa 3 pilar yang harus diperhatikan ya, bukan hanya masalah geologi, tapi masalah budaya, sosial budaya itu sangat penting kalau sekarang ya. Kalau tidak diperhatikan akan ada hal-hal yang kurang kurang sukses nantinya, begitu. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana? Kalau sudah saya gimana Pak Muhtar? Ya. Tolong didukung nih Pak Muhtar nih. Ya. rasanya diingatkan nih. Hari ini agak berat banget. Soalnya lagi kangen-kangenan. Iya. Aku udah ketemu ini Pak Bob, gimana kabarnya Pak Bob? Halo. Masih Pak Bob. Pak Bob. Udah hilang. Benar. Iya deh, saya juga Bapak Ibu, mohon pamit. Iya, Pak Mo, terima kasih. Semoga mimpi kita segera jadi kenyataan lah. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama dalam ya. Jangan seperti KEK. Jangan sampai nanti batal lagi, itu kan membuat kecewa. Betul. Mari kita berjuang bersama untuk Maluku, mari kita berjuang bersama untuk negara kita. Ya. Maju Pak. Itu ada Pak Togu, kalau sudah ada Pak Togu aman. Ada Pak Togu, ada Pak Asep aman. Aman. Badan Geologi sudah ada, Pak Penas sudah ada. Hai. Siap Pak Heri. Mbak Ida, apa kabar? Cari tuh. Iya. Oh, ngerti bagus. Ada Mbak Ida, itu Mbak Ida sahabat saya itu harus turun gunung dia. Tunggu SK dari Pak Heri aja Pak, saya turun ke Banda.
Salam kenal, Bu Davina. Ayo, Pak Ida. Pak Oman, Pak Heriadi, mohon izin pamit. Pak Masih Togu lanjut siap. ya? Oke, ini sudah. Terima Izin juga kasih. pamit. Tunggu Ayo. pamit. Pak Togu, Iya, mohon dukungannya pamit Pak ya. Togu. Ya, baik Pak Heriadi. Siap dengan Bapak Ibu. ya. Dukungannya. Dukungan Pak Togu. Kita dukung Nah. Pak, kita dukung. Oke, kapan mantap. kapan Pak juga Togu. ya. Kapan ditunggu di Jakarta, kota nanti rame-rame ke Banda Neira boleh. Oke, Kita ketemu di Jakarta, siap. Siap. Terima kasih ya Pak. Mantap. Terima kasih Pak Masih di Togu. Bali. Terima kasih. Ya, siap. Makasih Pak Togu. Siap, Ya. siap. Pokoknya kalau udah ada Pak Togu, Pak Asep aman. 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 Apalagi ada Pak Heriadi, Juga luar biasa tadi, aman. ya, mantap. Kalau pusat sudah support, aman tuh. Aman sudah. Aman. Udah lengkap semua. Siap. Tapi, Terima kasih Pak ya. harus Mohon siap, izin. Ya. Pak. Kasih Pak Togu ya. Sampai Dukungan jumpa. Pemda Terima ya. kasih supportnya. Dari sekian banyak geopark di Indonesia, itu kegagalannya adalah dukungan Pemda. Oh, Walaupun ada perguruan tinggi, ada ahli dari mana-mana, tidak didukung oleh Pemdanya, Habis. gagal. Habis. Tutup buku, warung tutup langsung. Tutup. Jadi yang utama adalah Pemda. Korek. Jadi walaupun banyak ahli dari manapun, banyak profesor yang meneliti, tapi tidak ada dukungan Pemda, itu Warung sudah tutup. banyak terbukti. Tutup buku ya. Ya tutup buku lah. Betul. Hai, Mbak Ida. Baik, Pak Er. Bantu Mbak Ida. Semua Bapak Ibu yang masih ada di sini, izin ini dari IAGI juga, ini ada kegiatan berikutnya, jadi saya sudah dikode oleh mereka dari IAGI. Mohon izin. Iya. Terima kasih Pak Ervin. Ya. Terima kasih Pak Mus, Pak Terima kasih Bapak Ibu semua. Pamit. Sampai ketemu. Mus. Ya. Mbak Ida nih. Siap. Ya, pokoknya salam for jajarannya semua deh. Siap. Semangat. Semangat. Oke. Tuh, Oke. Ervin udah banyak tuh dukungan.